Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang investasi saham pada entitas lain. Sebelum masuk ke materi penjelasan, saya sebagai moderator izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Elizabeth Dwi Gracia, yang kedua ada Lydia Melani Tamara, yang ketiga ada Mirawati Tinambunan, yang keempat ada Nurul Oktavia, dan yang selanjutnya saya sendiri Siti Dahniar Hamda. Yang pertama itu ada investasi. Investasi adalah tindakan atau upaya untuk mengalokasikan sejumlah dana atau aset dalam instrumen atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Investasi dilakukan karena pelaku mengakui potensi kenaikan nilai aset atau pendapatan yang dapat dihasilkan dari investasi tersebut. Dan investasi adalah strategi untuk mengoptimalkan keuangan di masa depan melalui alokasi dana atau aset pada instrumen yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, instrumen ekuitas. PSAK 50 revisi tahun 2014 mendefinisikan instrumen ekuitas sebagai setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh royaltinya. Pihak yang menerbitkan saham disebut invest, sedang pihak yang memperoleh kepemilikan saham disebut investor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang investasi saham dalam konsolidasi. Investasi saham dalam konsolidasi itu biasanya mengacu pada kondisi pasar saham, di mana harga sahamnya itu relatif stabil, tidak mengalami kenaikan atau penurunan secara signifikan, dan cenderung bergerak secara horizontal atau sideways. Dalam investasi saham, terdapat beberapa kemungkinan yang dapat terjadi. Investor itu bisa memperoleh keuntungan berupa dividen atau capital gain jika harganya naik. Namun, ada juga risiko kerugian seperti capital loss itu terjadi jika harga sahamnya turun, dan juga ada risiko likuiditas itu terjadi jika sahamnya sulit dijual, serta risiko lain seperti forced delisting atau perusahaan dikeluarkan dari bursa. Yang selanjutnya itu ada investasi pada entitas lain. Investasi pada entitas lain itu merupakan penempatan dana perusahaan pada saham atau instrumen ekuitas perusahaan lain, baik sebagai investor aktif maupun pasif, dengan tujuan memperoleh pendapatan dividen atau keuntungan modal atau yang biasa disebut dengan capital gain. Yang pertama itu ada perusahaan asosiasi. Entitasnya itu di mana investor itu memiliki pengaruh signifikan, umumnya itu biasanya lebih dari 20% hak suaranya, tapi bukan perusahaan atau ventura bersama. Yang kedua itu ada anak perusahaan. Entitas yang dikendalikan oleh perusahaan lain atau induk perusahaan. Biasanya tuh memiliki hak suara jika kepemilikannya itu lebih dari 50%. Selanjutnya itu ada tingkat pengaruh investor. Yang pertama itu ada tidak signifikan. Biasanya memiliki hak suaranya kurang dari 20%. Investor tersebut tidak dapat mempengaruhi kebijakan keuangan dan operasional invest. Dicatat dengan metode biaya atau nilai wajar sesuai dengan PSAK nomor 711. Yang kedua itu ada signifikan. Biasanya hak suaranya itu memiliki hak suaranya 20-50%. Investor tersebut itu dapat berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional, tapi tidak dapat mengendalikannya. Nah, dicatat dengan metode ekuitas sesuai dengan PSAK nomor 151. Yang selanjutnya itu ada pengendali. Biasanya tuh hak suaranya lebih dari 50%. Investor tersebut itu dapat mengendalikan invest sehingga laporan keuangannya dikonsolidasi sesuai dengan PSAK nomor 651. Saya Lydia Melani Tamara akan melanjutkan tentang investasi pada entitas lain, tujuan investasi dan perlakuan akuntansi. Tujuan utama investasi pada entitas lain adalah untuk memanfaatkan dana lebih dari perusahaan, memperoleh pendapatan dividen, serta meraih keuntungan modal. Perlakuan akuntansi investasi sangat tergantung pada tingkat pengaruh yang dimiliki investor terhadap investasi. Jika investor memiliki pengaruh signifikan, digunakan metode ekuitas. Jika tidak, digunakan metode biaya atau nilai wajar. Nah, selanjutnya itu ada standar akuntansi. Yang pertama itu PSAK 71. Untuk investasi kurang lebih 20% menggunakan metode nilai wajar. PSAK 15 untuk investasi pada entitas asosiasi 20% sampai 50% menggunakan metode ekuitas. PSAK 65 untuk investasi dengan pengendalian kurang lebih 50%, lebih dari 50% laporan keuangan akan dikonsolidasikan. Selanjutnya ada pengaruh signifikan terhadap kepemilikan langsung atau tidak langsung
lebih besar sama dengan 20%, hak suara dianggap milik pengaruh signifikan dapat dibuktikan sebaliknya. Nah, kepemilikan lebih dari 20%, hak suara dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan. Materi selanjutnya yaitu alokasi dan amortisasi selisih biaya perolehan investasi. Dalam transaksi perolehan investasi terjadi imbalan yang diberikan, biaya perolehan berbeda dengan proporsi nilai wajar net aset yang diperoleh atau nilai tercatat ekuitas. Bila terdapat selisih antara imbalan yang diberikan atau harga perolehan dengan nilai aset neto teridentifikasi yang diperoleh, maka selisih tersebut dapat dialokasikan dengan cara yang pertama, dialokasikan ke berbagai akun nilai tercatat dan nilai wajarnya berbeda. Yang kedua, bila masih terdapat selisih, dialokasikannya ke goodwill. Sebaliknya, jika nilai aset neto yang diperoleh lebih besar daripada harga perolehan, maka timbul goodwill negatif yang diakui sebagai keuntungan pada tahun berjalan. Dalam metode ekuitas, goodwill yang timbul tidak disajikan secara terpisah, melainkan sudah termasuk dalam akun investasi pada entitas asosiasi. Proses alokasi dan amortisasi selisih biaya perolehan ini penting untuk memastikan bahwa investasi dicatat secara wajar dan mencerminkan nilai ekonomi yang sesungguhnya dari kepemilikan pada entitas lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transfer aset antara investor dan investee. Transaksi tersebut dapat berupa jual beli aset ataupun jasa yang menghasilkan keuntungan atau kerugian. Transaksi yang terjadi dalam investor sebagai penjual dan investee sebagai pembeli disebut sebagai transaksi hulu atau downstream. Dan sebaliknya, jika dalam transaksi investee yang bertindak sebagai penjual dan investor yang menjadi pembeli, maka disebut transaksi hilir atau upstream. Menurut PSAK 15/19 menyatakan bahwa laba atau rugi yang dihasilkan dari transaksi antara investor dan investee diakui dalam laporan keuangan investor hanya sebesar bagian investor lain dalam entitas asosiasi. Selanjutnya, akuisisi interim. Bila pembelian saham dilakukan tidak di awal tahun, maka perhitungan profit dan investee dan amortisasi selisih harga perolehan atas nilai tercatat atau nilai wajar dimulai dari tanggal pembelian. Selanjutnya ada investasi melalui kepemilikan bertahap. Seorang investor mungkin memiliki pengaruh yang signifikan melalui tahap investasi. Apabila pengaruh signifikan diperoleh melalui akuisisi bertahap, maka atas pemilikan sebelumnya harus dilakukan penyesuaian. Akun investasi dan retained earning perlu dilakukan. Selanjutnya, penjualan kepemilikan saham pada entitas asosiasi atau sale of an equity interest. Investor menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal investor tidak lagi memiliki pengaruh signifikan atas entitas asosiasi dan kemudian mencatat sisa investasinya berdasarkan PSAK 55. Investor mengukur investasi yang tersisa pada entitas pada nilai wajarnya. Investor mengakui dalam laporan laba rugi setiap selisih antara nilai wajar yang tersisa dan hasil pelepasan sebagai kepemilikan pada entitas asosiasi dengan jumlah tercatat investasi pada tanggal hilangnya pengaruh signifikan. Selanjutnya yaitu perusahaan asosiasi dengan saham preference. Jika entitas asosiasi menerbitkan saham preference kumulatif yang dimiliki oleh pihak lain selain investor dan diklasifikasikan sebagai ekuitas, maka investor menghitung bagiannya atas laba atau rugi investasi setelah penyusuaian atas dividen atau saham tersebut, terlepas apakah dividen tersebut telah diumumkan atau belum. Selanjutnya yaitu perusahaan asosiasi dengan saham preference. Jika entitas asosiasi menerbitkan saham preference kumulatif yang dimiliki oleh pihak lain selain investor dan diklasifikasikan sebagai ekuitas, maka investor menghitung bagiannya atas laba atau rugi investasi setelah penyusuaian atas dividen atau saham tersebut, terlepas apakah dividen tersebut telah diumumkan atau belum. Yang terakhir yaitu kesimpulan.
Dalam materi ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan pelakuan akuntansi atas investasi sangat bergantung pada tingkat pengaruh yang dimiliki investor terhadap investasi. Investasi dapat dilakukan baik secara upaya memanfaatkan dana lebih untuk memperoleh pendapatan dividen maupun keuntungan modal. Tingkat kepemilikan saham menentukan metode pencatatan, di mana kepemilikan kurang dari 20% umumnya dicatat dengan metode biaya atau nilai wajar. Kepemilikan 2-50% menggunakan metode ekuitas, dan kepemilikan lebih dari 50% mengharuskan konsolidasi laporan keuangan. Selain itu, dalam proses perolehan investasi, selisih antara harga perolehan dan nilai wajar aset neto harus dialokasikan secara proporsional dan jika masih terdapat sisa, diakui sebagai goodwill. Dalam materi ini juga menekankan pentingnya memahami standar akuntansi yang berlaku seperti PSAK 71, PSAK 15, dan PSAK 65, serta perlakuan atas transaksi khusus seperti transfer aset, akuisisi interim, investasi bertahap, dan penjualan saham pada entitas asosiasi. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.